10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari bentuk kuadrat. Omar Khayyam merupakan penemu dari persamaan kuadrat dan kubik. Lahir pada tanggal 18 Mei 1048, meninggal diperkirakan sekitar 1123 sampai 1124. Prestasinya, yang pertama, penulis Treatise on Demonstration of Problem of Algebra, risalah penting dalam aljabar dan geometri. Risalah ini merupakan tulisan ilmiah yang merupakan pemikiran dari seseorang tentang suatu objek tertentu. Yang kedua, prestasinya adalah mengembangkan metode geometris untuk memecahkan persamaan kubik dan kuadrat. Yang ketiga, menggunakan generalisasi metode untuk memecahkan persamaan pangkat 3 dengan akar bilangan positif. Penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pelangi. Kalau kita memperhatikan bentuk pelangi, ini seperti bentuknya ini ada bentuk melengkung. Kemudian arah tendangan bola. Jadi kalau kita menendang bola dari tempat kita untuk menuju ke titik tertentu, maka bola itu akan melambung dan gerakannya membentuk melengkung, arah lengkungan. Gerakan anak panah. Jadi kalau kita menembak anak panah dari busur, maka anak panah itu membentuk arah lengkungan sehingga mencapai titik target yang kita tuju. Melempar bola. Ketika ada anak-anak yang bermain lemparan bola, maka arah lemparan bola juga membentuk gerakan lengkung. Kemudian untuk gerakan memukul bola, ketika kita memukul bola menggunakan stick atau tongkat, maka gerakan tongkatnya itu juga membentuk gerakan lengkungan. Jadi gerakan lengkungan ini merupakan gerakan dari persamaan kuadrat. Materi hari ini, perkalian suku 2, pengertian persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat. Yang pertama, perkalian suku 2. Perkalian suku 2 mengacu pada proses perkalian antara dua bilangan atau ekspresi matematika yang masing-masing memiliki dua suku. Sebagai contoh, ekspresi pertama adalah A tambah B, ekspresi kedua adalah C tambah D. Jadi pada ekspresi pertama ada dua suku yaitu A dan B. Pada ekspresi kedua ada dua suku yaitu C dan D. Jadi inilah yang namanya perkalian suku 2. Kemudian A dikali dengan C tambah D, lalu positif B dikali dengan C tambah D. Jadi kita akan kali masuk ke dalam A dikali C, A dikali D, B dikali C, B dikali D. Maka hasilnya A kali C adalah AC, A kali D adalah AD, B kali C adalah BC, B kali D adalah BD. Maka hasil akhirnya adalah sama dengan AC tambah AD tambah BC tambah BD. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan dengan pangkat tinggi maksimal 2 atau berorde 2. Sebagai contoh, kita juga menggunakan perkalian suku 2.
Ekspresi pertama adalah X tambah 2. Ekspresi kedua adalah 3 kurang X. Pada ekspresi pertama terdapat dua suku yaitu X dan 2. Pada ekspresi kedua terdapat dua suku yaitu 3 dan min X. Kemudian X dikali 3 kurang X, lalu positif 2 dikali 3 kurang X. Kemudian X dikali masuk ke 3, kemudian X dikali ke min X, 2 dikali ke 3, 2 dikali ke min X. Maka hasilnya menjadi 3X kurang X kuadrat tambah 6 kurang 2X. Jadi 3X itu berasal dari X kali 3, min X kuadrat berasal dari X dikali min X, 6 berasal dari 2 kali 3, min 2X berasal dari 2 kali min X. Setelah itu, suku yang memiliki pangkat tertinggi dituliskan di paling kiri ya. Jadi pangkatnya tertinggi paling kiri, maka min X kuadrat di paling depan. Kemudian suku yang memiliki pangkat 1 yaitu 3X dan min 2X. Jadi 3X dikurang 2X itu adalah X. Selanjutnya disusul dengan konstantanya yaitu 6. Jadi hasil akhirnya adalah min X kuadrat tambah X tambah 6. Lalu yang manakah berorde tertinggi, yaitu yang pangkat 2 ini. Inilah yang namanya berorde 2. Bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sebagai contoh, nyatakan dalam bentuk umum persamaan kuadrat X tambah 2 dikali 3 kurang X sama dengan 3X tambah 5. Nah, sekarang kita akan mengubah persamaan ini menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi caranya X tambah 2 dikali 3 kurang X sama dengan 3X tambah 5. Kemudian X dikali 3 kurang X, positif 2 dikali 3 kurang X sama dengan 3X tambah 5. Kemudian kita lihat di ruas kirinya ya. X dikali 3 menjadi 3X. X dikali min X, hasilnya min X kuadrat. 2 dikali 3 adalah positif 6. 2 dikali min X adalah min 2X. Jadi ruas kiri ini menjadi 3X kurang X kuadrat tambah 6 kurang 2X. Sedangkan ruas kanannya tetap 3X tambah 5, jadi sama dengan 3X tambah 5. Kemudian kita lihat di ruas kirinya. Nah, di ruas kirinya ini suku dengan pangkat tertinggi, pangkat 2, dituliskan terlebih dulu min X kuadrat. Kemudian untuk suku yang berpangkat 1 yaitu 3X dan min 2X. Jadi 3X dikurang 2X maka hasilnya X. Kemudian tambah 6 sama dengan ruas kanannya masih tetap 3X tambah 5. Nah, sekarang kita akan membuat ruas kanannya menjadi 0. Jadi ketika membuat ruas kanannya menjadi 0, maka 3X dipindahkan ke ruas kiri, dari positif nilainya menjadi negatif. Demikian juga dengan positif 5, ini kita pindahkan ke ruas kiri maka menjadi min 5. Setelah itu suku yang sejenis dikumpulkan dulu. Di sini pangkat tertingginya min X kuadrat dituliskan terlebih dulu. Min X kuadrat ditambah X dikurang 3X ditambah 6 kurang 5. Maka hasilnya adalah min X kuadrat, X kurang 3X berarti min 2X. Jadi min X kuadrat kurang 2X tambah 1. Setelah itu kita dapat menentukan nilai A, B, C nya. A nya adalah min 1, B adalah min 2, C adalah 1. Sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian contoh berikutnya, X tambah 2 dikali X kurang 2 sama dengan min 3X kuadrat kurang 5. Nah, jadi kita selesaikan dulu yang di ruas kiri.
sesuai dengan sifat selisih kuadrat, maka ini menjadi X kuadrat kurang 4. Kemudian ruas kirinya tetap min 3X kuadrat kurang 5. Kemudian yang ini ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi ruas kanannya yang berpindah ya, kita mau jadikan ruas kanannya menjadi 0. Maka min 3X kuadrat dipindahkan ke ruas kiri menjadi 3X kuadrat. Min 5 dipindahkan ke ruas kiri menjadi tambah 5. Maka ini menjadi X kuadrat kurang 4 tambah 3X kuadrat tambah 5 sama dengan 0. Kemudian suku sejenis dikumpulkan terlebih dulu. X kuadrat tambah 3X kuadrat tambah 5 kurang 4. X kuadrat tambah 3X kuadrat adalah 4X kuadrat, 5 dikurang 4 adalah 1. Maka menjadi 4X kuadrat tambah 1. Jadi bentuk umum persamaan kuadratnya udah muncul ini ya. Maka nilai A-nya adalah 4, nilai B-nya karena tidak ada yang berpangkat 1, maka B-nya 0. Kemudian nilai C-nya adalah 1. Contoh soal. Tentukan nilai dari 4X kuadrat tambah X kurang 3 dikurangkan dengan ekspresi yang kedua. Ekspresi dari X kuadrat kurang 3X tambah 5. Maka ini cara mengerjakannya ya. Sama dengan 4X kuadrat tetap tambah X tetap kurang 3 tetap. Nah sekarang minusnya ini, minus dikali X kuadrat maka menghasilkan min X kuadrat. Minus dikali min 3X hasilnya adalah positif 3X. Minus dikali positif 5 hasilnya min 5. Maka ini menjadi 4X kuadrat tambah X kurang 3 kurang X kuadrat tambah 3X kurang 5. Kemudian suku yang sejenis dikumpulkan dulu. 4X kuadrat kurang X kuadrat tambah X tambah 3X kurang 3 kurang 5. Setelah itu 4X kuadrat kurang 3X kuadrat kurang X kuadrat adalah 3X kuadrat. Kemudian X tambah 3X adalah positif 4X. Min 3 kurang 5 adalah min 8. Maka hasil akhirnya adalah 3X kuadrat tambah 4X kurang 8. Contoh soal kedua. Nilai dari 3X kurang 4 dikali 5 kurang X sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berapakah B tambah C? Jadi kita akan selesaikan. Kita tuliskan dulu menjadi 3X kurang 4 kali 5 kurang X sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian ruas kirinya kita kali masuk dulu ya. 3X dikali 5 kurang X, kemudian min 4 dikali 5 kurang X. Kemudian 3X dikali 5 menjadi 15X. Kemudian 3X dikali min X hasilnya min 3X. Min 4 kali 5 hasilnya 20. Min 4 dikali min X hasilnya positif 4X. Jadi ini menjadi 15X kurang 3X kuadrat kurang 20 tambah 4X sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian suku yang memiliki pangkat tertinggi ditulis di paling kiri ya. Ini menjadi min 3X kuadrat di paling kiri. Setelah itu yang berpangkat 1, 15X tambah 4X dikurang 20 sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Setelah itu min 3X kuadrat tambah 19X. 19X ini berasal dari 15X tambah 4X. Kemudian kurang 20 sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi dari persamaan terakhir ini maka didapatlah nilai A adalah minus 3, nilai B adalah 19, nilai C adalah minus 20. Kemudian untuk menghitung B tambah C sama dengan nilai B nya 19 ditambah nilai C yaitu minus 20. Jadi 19 tambah minus 20 maka menjadi 19 kurang 20 sama dengan min 1. Demikianlah materi untuk bentuk kuadrat pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya.